Kita buat kimbap yuk. Hari ini aku mau buat kimbap. Perbedaannya terletak dari bahan-bahan. Kalau sushi menggunakan nasi yang dibumbui dengan cuka, sementara kimbap itu menggunakan nasi yang dicampur dengan minyak wijen. Kimbap juga bisa menggunakan nasi hitam atau merah. Nah, kalau sushi itu biasanya cenderung nasi yang digunakan itu selalu berwarna putih. Dan dari bahan isiannya juga berbeda teman-teman. Kalau sushi itu isiannya cenderung dari bahan-bahan seafood, sedangkan kimbap menggunakan bahan-bahan yang cenderung diawetkan, seperti misalnya tuna kalengan, bulgogi, odeng, keju, kimchi, dan lain-lain. Dan salah satu perbedaan yang paling jelas adalah kimbap dan sushi itu berasal dari negara yang berbeda. Jika kimbap itu berasal dari negara Korea, sedangkan sushi berasal dari negara Jepang. Oh ya, aku juga baca-baca di Google nih. Ternyata tidak ada yang tahu pasti bagaimana kimbap berasal, teman-teman. Sejarah yang sudah disebutkan, ada yang bilang bahwa kimbap itu berasal dari tradisi lama orang Korea yang makan nasi yang dibungkus dengan rumput laut. Namun, yang lain mengatakan kimbap adalah sebuah jenis sushi Jepang tertentu yang disebut dengan norimaki. Nah, kimbap juga terbagi menjadi 3 jenis nih. Yang pertama ada jjumbo kimbap, mayak kimbap, juga samgak kimbap. Sedangkan sushi juga ada nih jenis-jenisnya. Yang pertama ada nigiri, kemudian maki, uramaki, temaki, dan juga sashimi. Selain itu, dari bentuknya, sushi umumnya memiliki bentuk yang lebih kecil, namun potongannya lebih tebal. Sedangkan kimbap memiliki diameter yang lebih besar dengan potongan yang lebih tipis. Nah, untuk bumbu pelengkapnya, sushi biasanya menggunakan acar jahe yang digunakan untuk mencuci mulut setiap selesai menyantap ikan yang berbeda. Selain itu juga ada pelengkap lain teman-teman, seperti wasabi, kecap asin, dan juga sawi hijau. Sementara pada kimbap, biasanya akan dilengkapi dengan acar jahe kuning dan juga sayuran. Jadi itu ya teman-teman, sekedar info yang bisa aku kasih untuk kalian. Aku juga dapetnya dari Google sih, info tentang perbedaan sushi dengan kimbap. Oh ya, sebentar lagi udah mau jadi nih. Selagi nuang mayones kayak gini, sebenarnya hal yang paling rumit itu ketika nanti ngegulung-gulung kimbapnya. Butuh banget namanya teknik, ketelitian, kesabaran, dan isiannya tuh nggak banyak-banyak. Aku awalnya tuh gagal guys. Penggulungan yang ini tuh sebenarnya penggulungan yang kedua. Jadi isinya aku sedikitin dulu, kemudian dia baru bisa dilipet-lipet gitu digulung. Nah ini selanjutnya dikasih sama minyak wijen, dioles-olesin, gunanya biar lebih mengkilap dan juga nanti lebih wangi. Nah, kalau udah mulai rata dan udah keoles semua, nanti tinggal dikasih sama biji wijen yang udah disangrai. Tapi kalaupun nggak dikasih juga nggak apa-apa. Ternyata kalau kita buat sendiri tuh sebenarnya lebih simple, lebih murah, dan juga lebih higienis. Karena kita masak sendiri, jadi kita lebih tahu bahan-bahannya dan juga kebersihannya kan teman-teman. Nah, sekarang sampai tahap pemotongan ya teman-teman. Di bagian ini juga kita harus hati-hati, karena kalau misalnya kita nggak hati-hati, nanti bisa jadi rumput lautnya juga bakalan robek. Apalagi untuk pemotongan rumput laut bagian bawah itu mesti hati-hati banget. Nah, sekarang udah jadi nih teman-teman. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Selamat mencoba.